Halo semuanya, kali ini saya ingin berbagi mengenai pengalaman kami menggunakan Wuling REV menuju keluar kota yang melebihi jarak tempuh dari Wuling REV, yaitu dari kota Jakarta ke kota Semarang. Saya ingin berbagi tips apa saja, karena banyak juga yang memaksa ingin melihat apakah Wuling ini berkemampuan untuk melakukan perjalanan luar kota. Pertama, saya melakukan perjalanan dari kota Jakarta dimulai dari Blok M, yaitu di SPKLU Kantor Pusat PLN, karena menurut saya yang paling proper untuk memulai dari situ dibandingkan dengan SPKLU yang lain, mengingat yang mendekati kota Semarang, yaitu di daerah SPKLU tersebut. Memang ada beberapa alternatif yang lain, tetapi kami memutuskan dari situ yang paling masuk akal. Kemudian kita start sekitar hampir jam 2 sore, kondisi hujan cukup deras, dan suara mobil cukup kedap. Kami masih bisa ngobrol di dalam mobil. Jadi mobil ini cukup kedap dibandingkan mobil-mobil LCGC, di mana biasanya kita sulit untuk mengobrol karena suara hujan yang cukup kencang masuk ke dalam mobil. Eh, Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pertama, kota yang kita tuju yaitu di Cirebon. Memang sengaja kita juga akan menginap di sana karena di Cirebon waktunya juga mungkin sampai sana sudah malam atau mungkin maghrib, sekitar jam 6 estimasinya. Dan juga kalau kita ngecas butuh waktu 4 jam, artinya kalau jam 6 dimulai, jam 10 baru selesai, eee, dan setelah itu melakukan perjalanan lagi mungkin baru jam 2 atau jam 3 pagi sampai di Semarang. Dan memang direncanakan dari awal untuk memang menginap di Cirebon. Nah, di Cirebon ini awal mulanya kita nggak terlalu banyak tahu bahwa di situ ada SPKLU yang milik PLN, karena memang adanya di 207, di rest area 207, di mana di situ cuman ada charging station untuk DC, untuk AC-nya tidak tersedia sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan pengecasan Wuling REV. Satu-satunya yang saya tahu pada saat saya berangkat, yaitu ada di Wuling sendiri atau nginap di Hotel Satika, itu juga ada, atau pilihan yang lain di Aston. Eee, Awal mulanya ada rencana ke situ atau bisa juga nginep di hotel lain, bisa melakukan pengecasan nanti di Wuling paginya jam 6 pagi gitu atau jam 8 pagi kita ke Wuling esok harinya, itu dimungkinkan. Karena kita juga sudah confirm ke Wuling apakah kita bisa mengecas di dealer-nya Wuling, ternyata dikatakan bisa, jadi ada janji temu terlebih dahulu atau bagaimana lah, pokoknya ada syarat, ada ininya, ada yang kita tanyakan mengenai hal tersebut sehingga mungkin dipersiapkan oleh mereka. Tetapi pada saat sampai di Cirebon, ternyata saya cek di SPKLU ada miliknya PLN ya, yang charge ini tuh muncul 5 lokasi yang pada saat itu baru saja diaktifasi ternyata. Akhirnya kita coba ke UP3 Cirebon, ternyata benar di situ baru saja dipasang, kita bisa nge-charge di situ, sehingga kita tidak jadi nginap di Aston atau di Santika, kemudian kita menginap di daerah tersebut lah, di sekitar daerah tersebut. Nah, eee, mobil kita tinggal, baru besok paginya kita ambil, karena di situ juga masih jarang yang melakukan pengecasan di PLN UP3 Cirebon. Eee, Bisa penuh di 100%, kemudian besok paginya sekitar jam 9 kita melakukan perjalanan lagi
ke arah Semarang. Tetapi, karena kami khawatir rumah yang kita tuju ada di Banyumanik di daerah Semarang atas, yang tentunya kalau mobil menanjak, apalagi kondisinya beberapa cukup ekstrim terutama di Gombel, kami khawatir kan tidak cukup, baterainya. Dan betul, kelihatannya karena kondisi panas, kondisi AC sebenarnya ada di 2 dan kita juga modenya eco, kecepatan maksimum di 84, penurunannya cukup signifikan, sekitar mungkin ada losses jadi tidak sesuai dengan jarak. Misalkan kita harusnya bisa mencapai 300 kilometer, ternyata ada losses yang lumayan. Ya mungkin itu nanti akan saya sajikan di perhitungan detailnya, berapa losses selama perjalanan. Nah, eee, akhirnya kita memutuskan memang sudah kita rencanakan bahwa di KM 379 kita melakukan pengecasan selama 1 jam, karena estimasi kalau 1 jam dapat 7 kWh, artinya kalau 7 dikalikan 11 masih dapat 70 ya, kalau sampai Semarang kita masih punya spare. Nah, di KM 379 kita berhenti 1 jam, kemudian melakukan perjalanan lagi, sambil makan tentunya, dan mungkin melakukan hal-hal yang lain, sehingga waktu 1 jam ini sebenarnya tidak terasa, karena memang juga kalau saya pernah baca di beberapa artikel itu, paling bagus tuh memang istirahat saat kita menyetir itu antara 2 sampai 3 jam setelah kita menyetir, agar kita tidak lelah, gitu, cepat lelah. Nah, memang ini juga start 2 3 jam setelah melakukan perjalanan dari Cirebon ke M379. Nah, kita cukup istirahat dan kita masih bisa melakukan perjalanan kembali, ke arah Semarang kurang dari 1 jam dari 379 tersebut. Sampai di Semarang betul saja perkiraan kami memang tidak cukup kalau ke Banyumanik, tetapi kalau ke Semarang Timur, daerah Semarang Timur atau mungkin ke pusat kota di Semarang, di SPKLU yang di UP3 Semarang itu masih memungkinkan untuk melakukan pengecasan di situ, jadi tidak perlu berhenti di 379 langsung dari Cirebon ke Semarang. Menurut saya masih memungkinkan, tetapi memang tidak kita coba karena target kami memang langsung ke Banyumanik, bukan ke SPKLU di Semarang bawah, gitu. Jadi sampai di Semarang, kondisi baterai tinggal 23%, total jarak tempuh dari Jakarta ke Semarang sekitar 461 kilometer, eee perlu mengecasan 2 kali, yaitu kami di 379 dan di Cirebon karena kami anggap bahwa 100% seharusnya dari rumah kalian sudah siap 100%. Sebenarnya yang kami khawatirkan, selama perjalanan dari Jakarta ke Semarang ini bukanlah mengenai, bagaimana baterai ini habis, karena setelah kita research berkali-kali, setelah melakukan banyak perjalanan ke beberapa luar kota dengan perjalanan yang cukup jauh, bahwa estimasinya di kami itu ada loss-nya sekitar 22% dari KWH yang masuk ke dalam, yang seharusnya bisa kita tempuh. Nah, berdasarkan hal tersebut kalau 22% berarti jarak di sekitar, 240 kilo itu masih memungkinkan untuk sekali perjalanan. Jadi kalau misalkan dari Jakarta ke Cirebon dalam perjalanan yang pertama, yang trip sore hari sebelumnya itu, total 215 kilometer. Kemudian yang hari selanjutnya, itu dari Cirebon ke Semarang, di angka 238 kilometer lah kira-kira. Nah, dari situ kan kita bisa lihat bahwa sebenarnya memang mepet ya, terhadap, yang saya bilang bahwa ada losses di 22%, makanya kita melakukan pengecasan di 379. Jadi jangan pernah berestimasi bahwa, setiap kali perjalanan kita tuh, sesuai dengan 300 kilometer yang ada di Wuling. Itu tidak tepat, angkanya tidak tepat. Jadi itu hasil dari
kami melakukan perjalanan selama ini ke beberapa kota. Kecuali kalau jalanan itu banyak menurun, eee, misalkan dari Bandung ke Jakarta pasti, efisiensinya akan lebih baik daripada jalan yang datar. Itu yang tips pertama. Yang kedua, sebenarnya beberapa hari sebelumnya, sebelum kita berangkat sempat ban bocor. Jadi, yang kalian perlu persiapkan yaitu adalah mengenai bila terjadi ban bocor, karena ini tidak ada ban penggantinya, maka kalian harus siapkan, peralatan yang cukup memadai terkait hal pada saat terjadi darurat ban bocor. Karena peralatan yang diberikan dari Wuling menurut saya kurang. Nah, itu akan saya share di video saya yang lain mengenai tips agar Wuling ini bisa lebih baik dalam menangani hal ban bocor, karena tidak ada ban serep, ban pengganti, sehingga apa yang harus kita lakukan. Itu tips yang kedua, ya mungkin karena kondisi panas, sehingga baterai menurut saya jadi lebih boros, kemungkinan ada hal tersebut, maka jarak yang bisa kita tempuh juga akan lebih pendek, mungkin akan berbeda kalau perjalanan di malam hari, cuman kalau ada apa-apa resikonya lebih tinggi mungkin. Nah, ada yang bertanya mengenai kecepatan kendaraan. Kami selama perjalanan tidak pernah mengganti dari mode eco, selalu di mode eco, tidak pernah mode sport ataupun mode normal. Kita juga menyalip kendaraan ya tetap di mode eco, sehingga betul bahwa kalau kita tidak terbiasa, pasti ada rasa kok perjalanan ini sangat lama. Karena apa? Kalau kita biasa di kecepatan 140, 160 berarti kita hanya separuh dari kecepatan yang biasa kita peroleh. Yang bisa kita lakukan selama perjalanan, kita terus kemudian jadi 84, ya rasanya sih tidak ngantuk dan tidak capek sebenarnya. Secara mata itu tidak lebih capek dan secara konsentrasi juga lebih ringan, karena kita punya waktu untuk mengerem lebih baik, eee, konsentrasi kita juga lebih baik, lebih santai secara otak, sehingga lebih safety sebenarnya. Nah, bagaimana dengan lawan-lawannya? Ya, kita tahu sendiri kan bahwa di bawah kendaraan truk aja punya kecepatan yang lebih rendah dari 80. Memang itu barang besar ya kalau truk yang di angka 60 kadang-kadang kecepatannya. Tapi, kita cukup jalan di sebelah kiri dan keuntungannya adalah bahwa mobil ini tidak mungkin melanggar kecepatan, karena batas kecepatan ada di 60 sampai 100. Jadi para pengendara yang lebih dari kecepatan kami, bisa dimungkinkan itu lebih dari 100 kilometer per jam. Secara itulah keuntungan yang kita dapat, ya walaupun kita harus tetap hati-hati ya dengan kendaraan-kendaraan yang kencang, ya kita pakai rating, ke kiri, ke kanan, jelas kalau kondisi kosong baru kita bisa nyalip dan sebagainya, walaupun kita lebih sering disalip mobil-mobil yang lain. Tapi bagi saya no problem, hanya hati-hati pada saat menyalip, saat kendaraan kita sama dengan yang akan kita salip, maksudnya kecepatannya sama. Misalkan dia di 80-an, kemudian kita mengejar di 84, kadang-kadang agak terlalu lama ya. Ya itu tips saya sih balik aja ke mode normal atau sport sehingga bisa lebih cepat untuk menyalip di kecepatan di 100. Itu sih yang, bisa dilakukan, tapi itu tidak jadi masalah lah, tinggal kita aja yang mengatur hal tersebut. Kira-kira itu aja yang bisa saya share mengenai perjalanan saya dari Jakarta ke Semarang, dan tempat-tempat untuk charging station itu selalu update, selalu buka, PLN Mobile atau Charge In, atau aplikasi yang lainnya yang terkait dengan charging station itu sangat membantu, karena di situ banyak informasi yang kadang-kadang update setiap saat, setiap waktu, seperti halnya yang di PLN Cirebon itu ada baru tiba-tiba hari itu ada. Kurang lebih, video saya kali ini saya akan share mengenai perjalanan, total biaya dan sebagainya, di video saya yang lainnya. Bye-bye.